Halo semuanya, kembali lagi ke Review Setup, sebuah show yang sebenarnya sama aja kayak React Setup, tapi lebih serius. Oke, sebelum kita mulai, gue cuma pengen bahas sedikit soal kesalahan gue pribadi ya. Ini banyak banget yang komen soal ini. Jadi ternyata gue punya usia ini salah. Ini 13-nya salah ternyata. Oke, kayaknya gue udah ganti deh. Jadi di bawah 13 itu seperti ini ya kan, udah bener. Terus yang di atas 15 gini, ya kan? Ya. Oke, sudah benar. Let's go. Oke, yang pertama ini adalah dari Sam. Disclaimer, sebelumnya maaf kalau setupnya berantakan dan full RGB. Soalnya nggak milih-milih part, yang penting bisa nyala dan lagi nggak bisa beresin kabelnya. Nggak bisa bergerak bebas karena masih pakai tongkat. Cerita setup ini awalnya karena kejadian beberapa bulan lalu di mana kaki saya cedera sehingga memerlukan tongkat untuk berjalan dan mesti bekerja full WFH, tidak hybrid. Oke, coba kita lihat setup dia. Dari depan kayak gini dia pakai dua monitor yang mereknya beda ya, satu Acer, satu lagi LG. Dia tulis yang Acer ini di 100 Hz, yang LG itu di 75 Hz. Ada banyak banget. Apa ini? Jet Z? Apa itu? Kok gue nggak pernah lihat makanan ini? What? Kelihatannya enak. Berarti ada bekas snack. Di bawah situ ada balsem-balseman, ada ini tempat mouse, Xbox controller di sana, deskmat yang gila banget desainnya, dan keyboard yang full size. Overall terlihat sangat-sangat berantakan. Nanti coba kita pikirkan bagaimana. Untuk peripheralnya sendiri, keyboardnya dia pakai Digital Alliance Mecha Premium. Udah sedikit di custom sama dia ya, keycapsnya diganti, sama switchnya juga diganti. Mouse-nya itu Rexus Saga RX 130. Dia juga punya mic di sebelah kanan mejanya yang mereknya itu Vivin K683B. Headphone-nya itu pakai Soundcore H301. Ada controller Xbox. Dan speakernya dia pakai soundbar Eagle Stage yang dia taruh di belakang monitornya. Tempat pijakan kakinya itu adalah desk shelf yang mungkin entah mau diapain lagi, jadinya dia pakai untuk pijakan kaki. Gila banget, desk shelf dipakai buat injak kaki. Kebanyakan duit ini. Tapi nggak semua desk shelf itu mahal, termasuk desk shelf dari MyNK Official. MyNK Official, sponsor kita hari ini. Lihat deh, mereka punya banyak banget keperluan barang-barang setup untuk kalian. Termasuk desk shelf yang murah meriah ini. Cuman 299.000 aja. Kalian dapat desain yang elegan, dimension yang sangat sweet spot cuman di 80 cm doang panjangnya. Bisa sampai 100 kilo bebannya. Jadi si Sam kalau pengen taruh dua monitornya di atas desk shelf-nya itu bisa banget. Bakal bikin setup kalian jadi rapi kayak gini tanpa keluarin banyak duit. Masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya, jadi ayo cek MyNK Official dan pastiin kalian pakai kode ini untuk dapetin 10% diskon. Cek linknya di deskripsi di bawah. Oke, PC-nya sangat-sangat luar biasa RGB-nya. Kenapa ada smartwatch di atas sini? Untuk speknya sendiri dia pakai Intel Core i5 12400F, motherboardnya itu Gigabyte H610, RAM-nya 32GB DDR4, VGA-nya pakai GTX 1660 Super dari Zotac, 2 SSD 256GB dan 500GB, ada ekstra hard drive 500GB juga. Kipasnya itu pakai Kiyosama K200D, baru pernah denger juga gua. Dan casingnya itu pakai Digital Alliance N30 SE White. Ini mungkin RGB-nya nggak bisa diganti lagi warnanya ya, makanya semuanya RGB. Tapi sebenarnya yang kita harus perhatiin dari setup ini tuh adalah kabel-kabelnya, men. Luar biasa banget. Ini ada bergantungan dari atas sampai ke meja, sampai ke bawah sini. God damn it. Dia udah punya meja yang oke banget. Luas dan bisa muat untuk banyak barang ya. Pertama-tama tapi gue bakal singkirkan dulu monitornya. Kita ulang dari awal ya. Antara kita pakai desk shelf seperti dari yang main kayak tadi, atau pakai monitor arm untuk dua-dua monitor ini. Jadi dia bisa ngambang di atas. Di bawahnya baru kita bisa taruh dia punya speaker, soundbarnya, biar nggak di belakang monitor banget posisinya. Nah, karena monitornya udah di atas, itu bakal lebih luas untuk dia punya peripheral ya. Deskmatnya nggak bakal keluar-keluar lagi kayak gini, nggak bakal keinjek sama kaki monitornya kan. Gue baru sadar dia punya kursi ini gila, men. Ini yang mahal itu kan, apa ya namanya, gue lupa. Oke, ternyata ini kursinya, Gaming Kucha. Gue baru pernah denger juga ya, tapi logo Omeganya ini tuh ada di logo kursi yang apa gitu? Secret Lab Omega. God damn it. Kenapa mereka pakai logo yang sama? Anyway, ini banyak banget barang di sebelah situ ya. Ada, itu kayaknya setrika. Mungkin bisa disingkirkan ke tempat yang lain kalau nggak butuh-butuh banget di sana. Beli sebuah kabinet kecil untuk taruh barang-barang ekstranya, kayak mungkin dia mau taruh
barang-barang yang ada di bawah monitor ini. Snack dia juga bisa mungkin ditaruh di sana ya. Buku-bukunya juga bisa sekaligus ditaruh di situ aja, dan PC-nya bisa naik ke atas meja. Jadinya kabelnya itu nggak bakal kayak gini. Gua kurang tahu ceritanya kenapa bisa ada colokan gede gitu di atas situ ya. Coba mungkin kalau bisa taruh di bawah aja atau taruh di meja di belakang sana kan ya. Jadinya lebih rapi. Karena ini dipakai untuk charger HP deh, atau charger yang lain, dan chargernya semua ngegantung sampai sini. Kipasnya juga bisa ditaruh di kabinet sebelah sini kalau misalkan memang beli. Jadinya bakal lebih luas dan lebih rapi juga di mata. Karena overall ini setup yang udah sangat-sangat oke. Semuanya udah lengkap. Yang kita butuhin semuanya udah ada. Cuman kabelnya aja dan juga RGB-nya. Thank you ke Sam udah kirim foto-fotonya, dan rating dari gua adalah 6 dari 10. Next, Zidnia Meet. Sorry banget kalau gua salah baca. Di deskripsinya sih dia nggak terlalu ada tulis apa-apa ya, cuman ada full time WFH Laravel developer. Ya udah sih nggak apa juga, tapi gua bakal lebih seneng lagi kalau ceritanya lebih lengkap, kayak kenapa bisa punya setup seperti ini, dipakainya apa aja selain kerja, limitasi dari setupnya apa aja. Pokoknya semuanya yang kalian bisa pikirin tulis aja di situ. Oke, tapi sekarang kita lihat setup dari Ahmad Zidni. Oke, jadi dia seorang developer, mantap sekali. Ada satu monitor yang besar yang dicolok ke MacBook. Oke, laptopnya juga dipakein monitor stand, mantap. Ada headphone wireless di sini, HP-nya juga di sana disenderin pakai box. Apa itu? Kayak box bekas gadget. Keyboard kecil 60% dan juga mouse yang kelihatannya masih pakai kabel. Dilihat dari samping sih ini kelihatannya meja yang kecil ya, kayak pas-pasan gitu size-nya, tapi dia tetap bisa bikin lumayan rapi. Gue suka. Ini ada tusuk gigi ya. What? Di belakang ada apa itu? Laptop Lenovo digantung. Ada rak untuk dia simpen buku dia, dan juga kayak kepala charger, dan kelihatannya sih di bawahnya itu ada kasur. Oke, walaupun sempit tapi dia lumayan rapi ya, kecuali mungkin kabel-kabelnya ini dan laptop Lenovo-nya. Dan untuk peripheralnya, keyboardnya dia pakai Cooler Master SK622. Mouse-nya pakai merek Imperion, minjem sama temen katanya. Monitornya itu adalah MSI Pro MP275 27 inch di 100 Hz. Untuk bracket monitor itu dia pakai Oximum P100E, dan di sini ada dashmat entah dari mana yang gambarnya itu One Piece. Masih belum ada penjelasan soal laptop ini ya. Untuk komputernya di sini dia pakai MacBook Pro tahun 2019 Core i5 13 inch. Ini MacBook yang masih pakai Intel dan juga masih ada touch bar. Dan di bawahnya dia pakai box dari monitor MSI-nya untuk taruh colokan-colokan biar lebih tinggi sedikit. Oke lah. Gua apresiasi sama effortnya, walaupun kabelnya masih berantakan. Dan seperti inilah setupnya semua. Di situ ada pintu. Untuk kursinya di sini gua agak sedikit bingung ya, karena dia bilang itu kursinya Dragon War GC035 gaming chair. Oke, tapi di bawah juga ada bangku buatan bapak. Yang mana yang benar? Mungkin bapaknya kerja di Dragon War, atau mungkin maksud dia dari bangku itu adalah meja custom ini kelihatannya dibikin bapaknya. Kita nggak tahu, dan menurut gua itu kurang penting informasinya. Yang penting itu adalah kenapa ini laptop Lenovo di sana, terus ada keyboard di bawahnya. Why? Kita semua perlu tahu. Oke, jadi overall dia punya setup yang cukup rapi ya. Gue suka sama setup yang gak terlalu banyak barang gitu. Kayaknya dia cuma taruh barang-barang yang dia butuhin aja. Paling yang gue harus ganti itu adalah tempelan-tempelan untuk colokan-colokan ini ya. Jangan digantung kayak gini, agak sedikit horor liatnya kayak ular. Kenapa nggak digulung-gulung aja dan taruh di mana gitu, kayak ada box tempat taruh kabel-kabel kah, atau mungkin beli packboard ya kan, packboard yang dari IKEA itu kita bisa gantung-gantungin kita punya kabel yang digulung-gulung, dan sekaligus kita bisa taruh barang-barang lain di packboardnya kan, kayak headphone-nya bisa taruh di situ juga, supaya box ini nggak usah ditaruh di sana karena agak sedikit aneh jujur aja. Untuk kalian-kalian yang mungkin bingung packboard itu apa, itu kayak gini bentuknya ya, sangat-sangat banyak banget dipakai untuk orang-orang di setup-setup gitu. Di IKEA itu banyak banget, ada banyak hook-hooknya kayak gini juga, kabinet-kabinet kecilnya, jadi dia bisa taruh banyak barang di sana. Ada yang warna hitam, warna putih, warna coklat, jadi bisa sesuaiin sama dia punya setup di sini. Dan ya gue rasa beli sesimpel satu barang itu doang bisa lumayan mengubah semuanya. Dan juga ini udahlah,
Nggak usah digantung di situ. Taruh aja di lantai. God damn it. Oke, gue bercanda. Jangan di lantai lah, di laci kayak atau di mana gitu. Ini kenapa harus digantung? Kenapa? Please, jelaskan. Paling yang terakhir, mejanya kalau misalkan udah ada dana lagi, bisa di-upgrade juga. Kelihatannya sih dia masih ada ruang sedikit ke sana ya sebelum ini melewati pintunya gitu. Jadi mungkin beli meja yang kayaknya 1 meter panjangnya bisa lebih sweet spot untuk di setup ini, nggak nabrak kasur dan juga nggak melebihi ke pintu WC, dan bakal kerasa lebih luas lagi untuk laptop dia dan juga monitornya. Karena kelihatannya laptopnya dan juga monitornya itu udah saling bersentuh, saling bersetubuh di setup ini. Jadi lebih baik dipisahkan. Tapi begitulah setupnya dari Ahmad Zidni. Thank you banget udah submit, dan rating gua untuk setup ini itu juga 6 dari 10. Setup selanjutnya dari orang namanya Utama. Oke, halo bang, kenalkan saya Utama dari kota Palembang. Mau ikutan review setup dengan spek seadanya. Hasil nabung selama 4 tahun. Hihihi. Maafkan jika spek PC ku ala kadar plus setupnya seadanya di kamar yang seadanya juga, yang dimana masih tinggal bareng orang tua. Dipakai untuk pekerjaan freelance. Doakan semoga dapat pekerjaan yang tetap ke depannya. Semoga dapat pekerjaan yang tetap ke depannya. Oke, jadi seperti inilah setupnya si Utama ya. Meja yang sangat-sangat besar. Monitornya lumayan rendah ya untuk dia pakai kerja freelance, yang dia nggak sebut sih dia pakai untuk apa. Mungkin dia pakai juga untuk kayak main game, Valorant atau apa gitu. Karena di sini ada mikrofon, ada headset gaming juga, ada mouse dan juga deskmat untuk main game. Jadi pastinya dia main game. Ada Steam di sini, itu Apex Legend ya kan. Jadi udah pasti dia main game. PC-nya di sebelah kiri yang agak sedikit lucu ya. Biasanya orang taruh di sebelah kanan, apalagi karena PC-nya itu ada open case-nya kayak gini. Gue rasa mestinya dia bakal mau lihat PC-nya ya kalau dia udah tabung selama 4 tahun. Sebenarnya kalau dia mau taruh di sebelah kanan juga masih bisa kan, ada colokan di sana. Sebenarnya banyak banget colokan di tempat dia ini. Ada di tengah, di kiri, dan juga di meja. Jadi entah kenapa juga dia taruh PC-nya di sebelah kiri. Oke, untuk peripheralnya, keyboardnya itu pakai VXE ATK75. Untuk mouse-nya dia pakai Darmo Shark M3. Mousepad-nya ini pakai eSport Tiger Tangdao SR. Headsetnya dia pakai HyperX Cloud Alpha S, dan mic-nya Rexus Snare. Untuk monitornya sih dia nggak bilang nih dari mana ya, tapi kelihatannya mungkin monitor gaming dari Asus. PC-nya ini lumayan gila loh, ya kan? Rapi, warnanya cuma satu doang. Gue suka sih. Speknya dia pakai Intel i5 14400F. Motherboardnya pakai ASRock B760 Pro. VG-nya itu RTX 4060 Ti MSI Ventus. Coolernya dia pakai all-in-one water cooling dari Corsair iQ H115i. SSD-nya dia pakai WD Black 1TB. Ada hard drive 1TB lagi. RAM-nya dia pakai Corsair Vengeance 2x16GB DDR5. Power supply pakai Corsair RM750E, dan casingnya itu Cube Gaming Saures. Spek PC yang udah lumayan banget sih ya. Entah kenapa juga dia bilang ini spek seadanya. Di bawahnya kabelnya cukup oke lah, cukup oke. Ada beberapa yang masih bergantungan ya, tapi ya gak terlalu parah-parah banget. Ini paling ya tinggal diikat sedikit aja, beres. Dan ini juga mungkin paling kayak disembunyiin di belakang mejanya situ juga bisa pakai velcro strap atau pakai lem yang lain. Tapi overall seperti inilah setupnya. Bangkunya itu dia pakai Fantech OCA 258S. Buat gua yang agak sedikit kurang itu adalah lampu ambient aja ya. Kelihatannya dia pakai lampu yang ada di atas kamar. Mejanya gede, jadi masih bisa taruh lampu lah. Di sini satu ya, ada colokan langsung juga di sana. Lampu meja manapun yang kayak gini itu nggak ada masalah sama sekali. Bakal bikin setupnya jadi lebih cozy lagi. Selain itu sih nggak terlalu banyak yang kita bisa ubah-ubah ya. Mungkin box-boxnya ini, kalau misalkan dia punya gudang atau tempat lain untuk taruh, boleh mungkin dipindahin. Jadi di sebelah sana bisa taruh mungkin lampu satu lagi. Gue sangat suka lampu lantai yang kayak gini itu juga nggak ada salahnya sama sekali, yang sesuai budget aja dan juga sesuai estetik rumahnya. Dan paling terakhir ya, kayak lantainya ini mungkin bisa diganti sedikit pakai yang vinyl kayu itu, apa sih namanya? Ini nih vinyl lantai kayu yang tinggal ditempel-tempel gitu doang. Gue rasa bakal bikin kamarnya lebih cozy lagi, karena agak sedikit terlihat kotor. Tapi itulah setup yang si Utama. Thank you udah submit. Dan rating gua untuk dia adalah
7 dari 10. Oke, selanjutnya itu setup dari Septian Rido. Pekerjaan hotelier. Itu yang kerja di hotel gitu kan ya. Alasan rakit ternyata mau iseng merambah ke dunia streaming. Mantap sekali. Masih merasa berantakan mungkin karena limited budget juga. Oke, coba kita lihat. I see. Ada banyak pajangan-pajangannya di atas meja. Ada kalender, mantap sekali. Ada gelas, mousepad, keyboard, mouse. Ada audio interface, mic juga di sana. PC-nya di situ. Ada lampu. Dan mejanya terlihat luas sih dalamnya ya. Kayak mantap juga gitu. Gua suka. Di sini dia ada kabel yang dia jalurin pakai pipa kabel ini. View dari samping nggak terlalu ada perbedaan ya, kelihatannya ini udah agak sedikit mentok. Di sana ada pintu dan di sebelah kiri itu udah tembok atau gorden ini loh. Untuk keyboardnya dia pakai Neue Timeless 82, mouse-nya dia pakai Rexus Saga dan mousepadnya itu pakai Rexus Kevlar T10 Speed Edition. Ada sound card di sini M Audio Track Solo, gamepadnya itu Rexus GX 300, ada webcam dari NYK Albatros dan juga speakernya dari NYK juga Quantum X60. Mikrofonnya dia pakai Audio Technica yang dia nggak tahu serinya. Monitornya dia pakai MSI G255F sama MSI Pro MP223. Gua nggak tahu itu yang versi mana, itu yang versi di mana di sini. Yang satu itu vertikal, yang satu lagi horizontal. Kedua-duanya dari MSI. Ini setup yang udah sangat-sangat oke loh, walaupun agak sedikit banyak barang ya karena dia punya figurin-figurin ini. Mungkin saran gue sih taruh semacam bookshelf gitu di atas monitornya. Semua figurinnya bisa taruh di atas situ, jadinya nggak usah di atas meja. Bakal kerasa kayaknya jauh lebih luas sih tanpa ada figurin-figurin ini ya. Tapi kalau dia happy ya juga nggak apa-apa sih. PC-nya di sini dia pakai dari Ryzen 5 7500F. Motherboardnya itu ASRock PG Lightning B650M. VGA-nya dia pakai RTX 4060 Twin Edge Overclock. RAM-nya pakai PNY XLR8 Gaming Mako 2x16GB. SSD-nya itu pakai XPG 1TB. Power supply Deepcool PF500. Coolernya itu pakai Deepcool AG400 Digital ARGB. Kipasnya itu pakai 6 fan Deepcool FC120 dan itu semua di casing Armageddon Tron Holo 3. Di bawahnya itu ada PSU di sini untuk biar pas mati lampu jadinya nggak konslet semuanya ya. Mantap sekali, udah sangat rapi dibikinnya, semua kabel-kabelnya itu diikat. Mungkin ada yang bergantung di sini tapi menurut gue sih nggak apa-apa. Dia taruh semacam bangku kecil juga supaya power supply-nya itu bisa duduk dengan tenang. Dan yang terakhir bangkunya di sini dia pakai Fantech OC258. Overall setup yang sangat-sangat mantap sih, sangat rapi sih. Gua nggak terlalu ada hal yang bisa gua ganti-ganti banget ya di sini. Kelihatannya udah komplit aja gitu. Mejanya cukup luas dan lumayan pas-pasan sama semua barang yang dia butuhkan ya. Makanya mungkin balik lagi kayak bookshelf di atas monitor ini mungkin bakal menarik juga. Paling yang gua bakal ganti banget itu mungkin kayak gordennya ya. Ganti warna aja biar nggak pink-pink banget gitu. Dia kelihatannya suka pink juga karena basket laundry-nya juga pink. Sama paling yang terakhir casing PC-nya itu entah kenapa kayak kurang cocok aja gitu, nggak masuk sama setupnya. Ini terlalu kelihatan kayak futuristic gitu loh desainnya, sedangkan overall vibe kamarnya itu agak sedikit vintage sih, apalagi karena ada bangku di bawah sini loh. Tapi Septian overall setup yang sangat mantap. Gue juga nggak terlalu ada masukan lagi untuk diapain ya setupnya, kelihatannya sih udah lumayan oke. Thank you udah submit, dan rating gue untuk si Septian ini adalah 8 dari 10. Mungkin minus setengah poin lah karena gordennya yang agak sedikit menonjol ya warnanya. Tapi setup yang mantap. Setup selanjutnya dan yang terakhir itu adalah setup dari RD. Hai bang Oce, gue RD. Ini setup PC seadanya yang gue pakai sehari-hari untuk main game dan nonton-nonton aja. Belum bisa dipakai kerja karena masih nganggur. Gue sangat suka dengan RD ini dan juga Septian yang tadi karena dia label semua foto-fotonya. Mantap sekali. Kalau kalian bisa lakuin kayak gitu juga, gua bakal kasih jempol. Oke, coba kita lihat setupnya RD. Oh my god, RGB-nya lumayan kuat. Ada speaker RGB di belakang monitor. Ada keyboard RGB, mouse RGB, dan kipas RGB. 2 monitor setup lagi. Satu monitor lebih besar, satu lebih kecil. Kedua-duanya itu ditaruh di atas meja. Dari samping kelihatannya ini meja yang cukup luas sih ya kalau udah bisa muat semua ini, dan masih lumayan kayak ada ruang gitu loh di sebelah kiri sini. Deskmat sebesar ini juga masih masuk tanpa kayak kejepit-jepit gitu, jadi
ya ini meja yang lumayan oke sih. Untuk keyboardnya itu pakai Rexus Daiwa RXD 68, mouse-nya juga pakai Rexus X18 Rifle. Untuk headsetnya yang ada di sebelah sini dia pakai Phanteks Sonata MH90. Speakernya kayaknya dia nggak tahu, dia cuma tulis speaker murah 100 ribuan. Untuk webcamnya dia pakai Nemesis Nighthawk A80 dan monitornya itu yang pertama dia pakai LG Ultra Gear 24G Q50F dan monitor kedua itu SPC 19 inch. Untuk PC-nya, speknya dia pakai Intel i5 generasi ke-12, nggak ditulis tipe yang mana ya. VGA-nya GTX 1660 Super, RAM-nya itu 2x16GB, SSD 500GB dan juga hard drive-nya 500GB. Nggak terlalu lengkap-lengkap banget sama spek PC-nya. Motherboard-nya juga kita nggak tahu dia pakai apa. Di bawah mejanya ternyata cukup rapi ya, paling ada satu kabel ini aja yang memanjang dari sebelah kiri sana sampai ke atas PC-nya mungkin. Mejanya ini kelihatan meja yang bisa dilipat dan juga ada semacam kayak laci gini yang entah juga dia taruh buat apa ya. Ini emangnya nggak ngeganggu kaki gitu ya? Kenapa nggak ditaruh di sebelah situ aja? Yang terakhir dia pakai gaming kursi yang namanya First Player dan di sebelah dia ada taruh pajangan Hot Wheel-nya dan juga tempat dia taruh headset. Overall setup yang udah oke ya, nggak terlalu berantakan banget. Tapi kalau gue jadi dia, gue bakal pakai bracket untuk monitornya yang bisa untuk 2 sekaligus. Jadi sekali lagi nggak bakal terlalu sempit banget ya mejanya, karena kaki monitornya lumayan makan tempat kan. Dan itu juga bisa bikin speakernya itu nggak ditaruh di belakang monitor. Yang kedua, gue bakal pasang sebuah lampu meja lagi, terutama karena mejanya itu cukup ya kelihatannya. Di belakang situ masih bisa taruh lampu meja. Lampunya lebih baik jangan dari RGB doang, sakit mata le. Yang ketiga, bebek ini taruh di tengah karena sangat cutie. Jangan taruh di atas itu, di tengah sini. Yang keempat, mungkin gue bakal ganti jaring-jaring ini ke backboard aja, kayaknya lebih praktis dan lebih bisa taruh banyak barang. Lebih gampang juga karena banyak aksesorisnya kan ya. Dan paling yang terakhir itu ini nggak usah ditaruh di sini, taruh di sana aja, ya kan? Masih ada tempat di situ. Ini kalau kelingking kaki kita ketendang sakitnya luar biasa le. Peripheralnya udah cukup oke. Mungkin gue bakal ganti mouse-nya ya, kayak mouse yang wireless aja. Keyboardnya jujur aja nggak terlalu ada masalah buat gue. Tapi begitulah setup dari Ardi. Thank you banget udah submit. Kalau gue mau kasih rating, gue bakal kasih 7 dari 10, minus 1 poin karena RGB-nya luar biasa. Ini sangat luar biasa warnanya. God damn it. Oke, itulah review setup kita kali ini, episode yang kedua. Coba kasih tau gue pendapat kalian seperti apa. Ini masih baru banget ya. Dan jujur gue agak sedikit bingung sama namanya sih, review setup ya. Kayak kurang gitu loh. Ada yang komen apa namanya itu lebih cocok ke setup workshop ya. Gua nggak tahu. Coba kalian bantu decide nama baru untuk review setup kita hari ini. Atau kalian mungkin udah oke sama nama review setup. Coba tulis saja pendapat kalian di bawah. Gua sangat apresiasi kalian punya waktu dan juga kalian punya effort untuk kirimin setupnya. Pastinya kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.